Oke, baik, kita mulai saja. Hari ini topiknya adalah desain sistem operasi jasa. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, salah satu penerapan daripada manajemen operasi jasa itu adalah mendesain. Bagaimana kita mendesain atau merancang sistem rangkaian aktivitas daripada pelayanan atau jasa. Dalam pertemuan ini, ada 7 materi secara umum yang telah saya sampaikan. Materi pertama yaitu memahami konsep layanan atau jasa. Yang kedua, pengertian daripada desain jasa. Materi yang ketiga, alasan mengapa melakukan desain produk dan jasa. Materi yang keempat yaitu hal yang dilakukan dalam desain produk dan jasa. Materi yang kelima yaitu tujuan desain jasa. Materi yang keenam, tahapan dalam proses desain jasa. Dan materi yang ketujuh yaitu cetak biru jasa atau service blueprint. Kita mulai dari pertama, memahami konsep layanan atau jasa. Dapat kita lihat sama-sama di materi. Di sini saya kutip dari bukunya Johnston tahun 2012 yang menuliskan bahwa konsep layanan merupakan cara penting untuk memahami sifat dari suatu layanan atau jasa. Ada kata sifat, tentu sifat itu bagaimana kita menciptakan suatu nilai dari layanan yang diberikan. Sama seperti dalam materi pertemuan sebelumnya, bahwasanya nilai yang paling utama di dalam pelayanan adalah memberikan nilai kepuasan kepada pelanggan. Bagaimana kira-kira untuk menciptakan nilai kepuasan itu? Tentu kita harus merancangnya, mengkonsepnya layanan itu. Dalam konteks ini sehingga pelanggan tahu apa yang akan mereka dapatkan dari suatu layanan. Serta karyawan maupun perusahaan dapat memahami layanan apa yang akan mereka berikan. Begitu ya. Selain itu juga konsep layanan dapat digunakan untuk membantu dalam pengembangan layanan baru. Tentu kan layanan-layanan sebelumnya tadi telah diberikan, bagaimana untuk dikembangkan lagi, kan gitu ya, untuk diperbaiki. Apakah diperbaiki dalam hal sistemnya, sumber daya manusianya, dan sebagainya. Konsep layanan merupakan sesuatu yang lebih emosional, yang dapat menyatukan antara karyawan seperti penyedia jasa layanan dan pelanggan, serta bagaimana untuk mampu menciptakan bisnis. Sebagaimana telah kita jelaskan materi pertemuan sebelumnya, bahwa salah satu manajemen jasa itu adalah bagaimana menciptakan persaingan, kan gitu ya, bagaimana bisa memenangkan persaingan di dalam industri bisnis jasa yang sejenis, sehingga masing-masing perusahaan atau penyedia jasa layanan berupaya untuk merancang, berupaya untuk mendesain sistem pelayanan yang efektif dan yang efisien. Selanjutnya, konsep layanan adalah pemahaman bersama dan diartikulasikan tentang sifat layanan yang diberikan oleh karyawan dan sifat layanan yang diterima oleh konsumen, di mana harus memberikan informasi yang berkaitan tentang yang pertama, ide pengorganisasian. Intinya dari layanan yang dibeli atau digunakan oleh pelanggan. Yang kedua, layanan yang disediakan. Artinya proses layanan dan output. Output berarti keluarannya. Keluarannya tentu bisa jasa yang kita berikan, ada enggak nilai manfaatnya, ada enggak dampaknya kepada konsumen. Dan outputnya yang telah dirancang, dibuat, dan ditetapkan dalam suatu sistem operasional di mana menggunakan berbagai sumber daya sebagai masukan atau input. Dalam hal ini termasuk juga konsumen. Kalau di industri bergerak di bidang menghasilkan barang, tentu inputnya adalah bahan baku, material. Dan gitu ya, outputnya tentu produk dalam bentuk barang.
Jadi kalau jasa kira-kira inputnya apa kira-kira? Apa yang mau dirancang pelayanan kepada konsumen, gitu ya. Yang ketiga, layanan yang diterima. Ini dapat menjadi suatu pengalaman konsumen atau the customer experience, merupakan interpretasi gambaran langsung, tanggapan, interaksi, dan partisipasi dari diri konsumen atas suatu proses layanan yang diberikan. Jadi ketika konsumen atau pelanggan sudah menikmati, sudah menggunakan jasa layanan, tentu dia memiliki pandangan, tanggapan, respon. Ya kan? Apakah layanan itu termasuk kategori yang bisa memuaskan kebutuhan dari konsumen atau mengecewakan. Begitu ya. Yang berikutnya, layanan diterima juga dapat menjadi hasil layanan atau output dalam konteks ini ya, merupakan hasil dari konsumen dari proses layanan dan pengalaman konsumen dalam penggunaan produk layanan. Nilai manfaat layanan, perasaan emosi selama menggunakan layanan, penilaian pelayanan, dan niat untuk menggunakan kembali layanan tersebut. Kita lanjut lagi, pengertian desain jasa. Ini kembali saya coba mendefinisikan pengertian daripada jasa, mengacu pada tindakan, sesuatu yang dilakukan kepada atau untuk pelanggan. Dalam ini konteks klien, pasien, dan sebagainya. Jasa disediakan melalui sistem penyampaian jasa yang mencakup fasilitas, proses, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyediakan jasa. Selanjutnya, desain jasa meliputi pengembangan atau perbaikan seluruh paket jasa dalam hal pertama sumber daya fisik yang dibutuhkan. Kalau sumber daya fisik tentu berkaitan dengan sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan pelayanan. Kira-kira apakah karyawan kita sudah bisa memberikan layanan yang terbaik kepada konsumen? Jika tidak, tentu akan diperbaiki layanannya. Baru fasilitas, peralatan yang digunakan untuk mendukung sumber daya manusia dalam hal memberikan layanan. Baik itu sistemnya, aplikasinya, perangkat-perangkatnya, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang menyertainya yang dibeli atau dikonsumsi pelanggan atau disediakan dengan jasa. Yang ketiga, jasa eksplisit itu fitur mutlak atau inti jasa seperti persiapan pajak. Ya, kadang kita menggunakan layanan ada dikenakan pajak perolehan terhadap layanan tersebut. Begitu ya, sama seperti contoh kalau kita nginap di hotel, begitu ya, tentu dia kenakan pajak kepada konsumen. Yang keempat, jasa implisit, fitur pendukung atau tambahan seperti keramahan, kesopanan. Nah, ini bagian daripada layanan jasa yang diberikan oleh karyawan. Desain jasa dimulai dengan pilihan strategi jasa yang menentukan sifat dan fokus jasa serta target pasar. Selanjutnya, desain jasa memerlukan penilaian manajemen puncak terhadap potensi pasar dan profitabilitas atau kebutuhan. Dalam kasus organisasi nirlaba, kalau nirlaba seperti yang kita sebutkan, itu organisasi non-profit yang tidak mencari keuntungan. Setelah membuat keputusan, fokus jasa dan target pasar, kebutuhan pelanggan, dan harapan target pasar harus ditentukan. Selanjutnya, materi kita adalah alasan melakukan desain produk dan jasa. Desain produk dan jasa biasanya memiliki implikasi strategis terhadap kesuksesan serta kesejahteraan organisasi. Artinya dalam konteks ini bahwasanya desain atau rancangan suatu sistem jasa sangat penting di dalam penentuan strategi-strategi yang akan ditetapkan oleh perusahaan.
Dan juga desain jasa itu juga mempengaruhi terhadap kesuksesan, keberlangsungan daripada perusahaan. Dan desain jasa itu juga mempengaruhi terhadap kesejahteraan organisasi. Ketika perusahaan jasa memperoleh banyak konsumen, tentu keuntungan yang diperoleh meningkat seperti ya, sehingga organisasi dapat mensejahterakan organisasinya maupun individu-individu yang dalam organisasi. Di samping itu, desain produk dan jasa memiliki dampak terhadap aktivitas di masa depan. Dengan demikian, organisasi terlibat dalam desain atau desain ulang produk dan jasa untuk berbagai alasan, yaitu adanya kekuatan akan peluang dan ancaman pasar. Selanjutnya, faktor-faktor yang memicu peluang dan ancaman pasar adalah satu atau lebih perubahan berikut. Yang pertama, ekonomi. Misalnya permintaan yang rendah, tuntutan terhadap garansi yang berlebihan, kebutuhan untuk mengurangi biaya. Sama seperti konteks dalam situasi saat ini, masa pandemi, tentu permintaan terhadap layanan jasa di hotel menurun karena orang sekarang saat ini masih enggan atau masih sedikit menggunakan jasa hotel gitu ya, sehingga permintaannya rendah. Itu faktor situasi ekonomi atau situasi sosial yang terjadi dalam suatu daerah atau negara. Yang berikutnya sosial dan demografi. Yang ketiga politik atau hukum, itu misalnya perubahan pemerintahan, masalah keselamatan, peraturan baru, dan sebagainya. Faktor yang keempat itu kompetisi atau persaingan. Misalnya produk atau jasa baru, produk atau jasa yang berubah, periklanan atau promosi baru. Sama seperti saat ini, masa-masa pandemi, ya kan, orang pada umumnya banyak melakukan pembelian secara online. Sehingga paket-paket jasa pengiriman saat ini sangat meningkat kebutuhannya. Atau banyak sekarang permintaan terhadap jasa-jasa pengiriman. Sehingga banyak peluang-peluang yang bisa diambil untuk bergerak di sektor ini. Maka tidak salah lagi saat ini banyak bermunculan pesaing-pesaing sejenis di jasa pengiriman. Begitu ya. Yang kelima, biaya atau ketersediaan. Ini termasuk bahan baku, komponen, dan tenaga kerja. Yang terakhir, teknologi. Misalnya dalam komponen produk dan proses. Materi yang berikutnya itu hal yang dilakukan dalam desain produk dan jasa. Berbagai aktivitas dan tanggung jawab dari desain produk dan jasa mencakup hal itu berkaitan dengan interaksi fungsional, sebagaimana ditunjukkan dalam hal yaitu yang pertama, menerjemahkan keinginan serta kebutuhan pelanggan ke dalam persyaratan produk dan jasa. Ketika perusahaan jasa ingin mendesain suatu rancangan layanan, tentu dia harus menetapkan standar layanan. Inilah dalam konteks persyaratan produk, ya kan? Bagaimana standar pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana kualitas layanan. Nah, itu sebagai daripada persyaratan produk. Yang kedua, menyaring produk dan jasa yang sudah ada. Yang ketiga, mengembangkan produk dan atau jasa baru. Yang keempat, merumuskan sasaran mutu. Yang kelima, merumuskan target biaya. Yang keenam, menciptakan serta menguji contoh produk dan jasa. Yang terakhir, mendokumentasikan spesifik produk dan jasa. Itulah beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka mendesain suatu produk maupun jasa. Materi yang kita berikutnya yaitu tujuan desain jasa. Fokus utama daripada desain produk dan jasa yaitu yang pertama kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, pendesain sangat perlu untuk memahami apa yang diinginkan oleh pelanggan serta mendesain produk dan jasa sesuai dengan pemikiran tersebut. Yang kedua, fungsi, potensi biaya, dan laba. Dalam perusahaan berorientasi laba, mutu, penampilan, volume terduga, kemudahan produksi, kemudahan perakitan, serta kemudahan pemeliharaan atau pelayanan.
Itulah tujuan secara singkat daripada desain jasa. Materi yang berikutnya itu tahapan proses desain jasa. Yang pertama, membuat konsep yang terdiri dari penciptaan ide, penilaian keinginan atau kebutuhan pelanggan, dan penilaian potensi permintaan. Untuk penciptaan ide itu dapat berasal dari berbagai sumber. Di sini dapat kita lihat yang pertama itu berbasis rantai pasokan. Artinya sumber ide yang berasal dari masukan para pelanggan, pemasok, penyalur dan karyawan, serta pegawai bagian pemeliharaan dan perbaikan dapat memberikan wawasan yang berharga. Terkadang di dalam suatu perusahaan layanan sangat dibutuhkan kotak saran, ya kan? Kotak saran tentu membutuhkan partisipasi dari pelanggan, memberikan tanggapan, pendapat, respon terhadap layanan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Tentu ketika pelanggan memberikan saran, itu diharapkan kan akan ditindaklanjuti oleh perusahaan untuk memperbaiki layanan yang sudah diberikan perusahaan kepada pelanggan. Selanjutnya dari pemasok juga atau penyedia barang sangat dibutuhkan masukan, tanggapan di dalam membangun konsep desain jasa yang baru. Kan begitu. Kadang memang penilaian pelayanan itu memang dibutuhkan dari pihak eksternal. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan pasti dinilai oleh orang lain. Yang kedua, berbasis kompetitor atau persaingan. Artinya, salah satu penggerak terkuat produk atau jasa baru dan yang telah diperbaiki ialah produk dan jasa kompetitor. Dengan mempelajari produk atau jasa kompetitor atau pesaing dan bagaimana kompetitor beroperasi, seperti kebijakan penentuan harga, kebijakan penentuan keuntungan atau return, pemberian garansi, strategi lokasi, dan lain sebagainya. Organisasi dapat memperoleh banyak ide secara berangsur-angsur. Artinya kita bisa belajar dari para pesaing kita. Ya, kita tidak hanya fokus kepada bagaimana peningkatan diri sendiri, tetapi kita bisa belajar dari orang lain. Tentu kita bisa belajar dari para pesaing kita yang sejenis, kan begitu ya. Bagaimana mereka melayani kepada konsumen mereka, bagaimana mereka menentukan harga, kan begitu ya. Maka tidak salah di sektor layanan itu banyak pemberian potongan harga sehingga menarik konsumen untuk menggunakan layanan jasa tersebut. Yang berikutnya berbasis riset atau penelitian, merupakan sumber ide untuk produk atau jasa baru ataupun yang telah diperbaiki. Penelitian dan pengembangan adalah upaya terorganisir yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau inovasi produk. Upaya penelitian dan pengembangan dapat dilakukan melalui riset dasar. Dalam hal ini memiliki tujuan untuk memajukan keadaan pengetahuan mengenai suatu objek tanpa aplikasi komersial yang diharapkan dalam jangka pendek. Dalam riset dasar ini contohnya perusahaan jasa melakukan riset kecil-kecilan ya dengan memberikan kuesioner kepada pelanggan, ya kan, memberikan tanggapan atas layanan yang telah diberikan oleh perusahaan jasa tadi. Itu bisa dari riset dasar. Baru riset terapan memiliki tujuan untuk mencapai aplikasi komersil. Riset terapan tentu penerapannya dengan pendekatan berbagai metode penelitian, metode riset, ya. Tentu ini sangat membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan berbagai langkah-langkah tahapan untuk melakukan riset terapan. Tetapi ini sangat efektif untuk menemukan kira-kira keefektifan dari layanan, sehingga nanti perusahaan bisa memperbaiki layanan mana yang kurang tepat, yang kurang baik. Begitu ya. Yang selanjutnya pengembangan, mengubah hasil riset terapan ke aplikasi komersial yang berguna.
Selanjutnya di materi kita dapat kita lihat, tadi yang pertama adalah penciptaan ide. Membuat konsep bisa dari penciptaan ide. Yang berikutnya, membuat konsep bisa melalui penilaian keinginan dan penilaian potensi permintaan. Di sini dapat kita lihat penilaian keinginan, kebutuhan pelanggan, dan penilaian potensi permintaan dapat dilakukan melalui analisis kelayakan, di mana memerlukan analisis pasar atau permintaan, analisis ekonomi atau biaya pengembangan dan biaya produksi, potensi laba. Analisis kelayakan perlu menjawab pertanyaan apakah analisis kelayakan ini sesuai dengan misi. Analisis kelayakan memerlukan kolaborasi antara bagian pemasaran, keuangan, akuntansi, rekayasa, dan operasional. Makanya di dalam mata kuliah manajemen ada dikenal dengan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan ini atau analisis kelayakan ini digunakan ketika kita ingin mendirikan atau memulai suatu bisnis, kira-kira usaha kita ini memiliki prospek nggak ke depannya. Sehingga kita perlu analisis lingkungannya, analisis konsumennya, analisis pembiayaan, analisis pasar, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasi komponen paket jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan spesifikasi kinerja. Untuk mencapai kinerja, tentu membutuhkan standar. Bagaimana bisa menentukan standar kinerja? Maka perlu dibuat standar proses, standar kinerja, standar kualitas. Begitu ya. Yang keempat, menerjemahkan spesifikasi kinerja ke spesifikasi desain jasa. Setelah kita menetapkan standar proses, maka kita coba desain daripada layanan yang akan kita berikan. Ya kan? Yang kelima, menerjemahkan spesifikasi desain jasa ke spesifikasi penyampaian jasa. Materi yang terakhir yaitu cetak biru atau blueprint. Alat yang berguna untuk mengkonsepsikan sistem penyampaian jasa adalah cetak biru jasa atau service blueprint, yang merupakan metode untuk menguraikan dan menganalisis proses jasa. Jadi kalau di suatu perusahaan sangat penting untuk membuat cetak biru atau blueprint, karena di dalam blueprint itu sendiri akan berisi tentang produk yang akan kita berikan, ya kan, manfaatnya, baru spesifikasinya, standar-standarnya itu tercantum dalam cetak biru atau blueprint. Cetak biru jasa sama seperti gambar arsitektur, tetapi bukan menunjukkan dimensi bangunan dan fitur konstruksi lainnya. Cetak biru menunjukkan pelanggan dasar dan tindakan jasa yang terdapat dalam operasi jasa. Tahapan utama dalam cetak biru jasa, yang pertama menentukan batasan jasa dan memutuskan tingkat rincian yang dibutuhkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan urutan pelanggan, serta tindakan dan interaksi jasa. Yang ketiga, menentukan estimasi waktu untuk setiap tahapan proses serta variasi waktunya. Artinya berapa lama seorang karyawan bisa menyelesaikan proses layanan. Yang keempat, mengidentifikasi titik-titik kegagalan potensial dan mengembangkan rencana untuk mencegah atau memperkecilnya, serta rencana untuk merespon kesalahan jasa. Tentu setiap produk ada memiliki kelemahan. Bagaimana kelemahan ini perlu diidentifikasi dan bagaimana kelemahan ini bisa diantisipasi. Dan begitu ya. Ketika bisa diantisipasi, maka harapannya layanan tersebut bisa segera atau ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Itu saja saya rasa yang bisa disampaikan dalam pertemuan ini untuk materi atau topik desain sistem operasi jasa. Untuk lebih lanjut, boleh kita buka ruang diskusi. Saya persilakan kepada mahasiswa, kalau ada yang mau kita diskusikan lebih lanjut, boleh disampaikan. Saya, Pak. Oke, silakan Dek, silakan.
Eh,